Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masliana SPD. Saya adalah guru sekaligus mahasiswi kategori pertama pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Saat ini hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan mengadakan praktik pembelajaran ujian kinerja di sekolah saya sendiri, yaitu di SMK Negeri 1 Mamuju yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Dan ini adalah kartu peserta saya. Dan berikut video yang semoga dosen penguji berkenan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya beres ya. Sebelum kita belajar, salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu wajib nasional Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, hadir Bu. Kesia, Hadir Bu. Gilang, Bu. Ica, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ica? Baik, Bu. Alhamdulillah. Walaupun ada beberapa yang tidak hadir, tapi tidak mengurangi semangat kita hari ini ya. Seperti biasa ya, pada saat aku yang pergi, dan aku pasti sudah tahu ya bagaimana semangat kita. Nah, hari ini di dalam pembelajaran kita, saya mau memberikan melihat semangat kalian. Kalau dikatakan semangat pagi, apa yang kalian jawab? Pagi luar biasa. Kemudian siapa kita? Indonesia. NKRI harga mati. Yang tangan ditunjukkan ke atas ya. Boleh ya? Kalian pasti senang. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Siapa kita? Indonesia. NKRI harga mati. Luar biasa. Saya begitu melihat semangat Anda ya, yang sangat luar biasa hari ini. Materi kita hari ini ya masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu ya. Iya, kita masih di bab tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban hak asasi manusia. Nah, coba siapa yang bisa mengingat materi kita minggu lalu? Terbunuhnya setan. Iya, terbunuhnya Munir. Iya, sebagai salah satu aktivisnya. Ya, itu adalah salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi yang pernah terjadi di negara kita ya, dan sudah lama sekali terjadi. Boleh. Masih ada yang mengingat?
materi minggu lalu, silakan. Ayo. Ya, silakan. Iya, pelanggaran berlalu lintas. Contoh pelanggaran berlalu lintas itu termasuk salah satu pengingkaran kewajiban warga negara. Betul. Jadi sudah ada 2 orang peserta yang masih mengingat materi minggu lalu. Pelanggaran dan pengingkaran kewajiban itu terjadi karena ada apa kira-kira? Ada kesadaran. Iya. Jadi ada 2 materi kemarin yang kita lakukan ya. Yang ini, yang pertama adalah faktor penyebabnya, yang mengapa terjadi pelanggaran HAM dan mengapa terjadi pengingkaran, dan contoh-contoh kasus yang terjadi ya. Ya, sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dan sebelumnya harus kembali kita ulang-ulang sebelumnya. Jangan ketika sudah di ini kalian tidak mau mengingatnya lagi, pelajarinya kembali. Boleh seperti itu ya? Ya. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini, kalau kemarin kita berbicara tentang pengertian hak dan kewajiban, kemudian tentang faktor penyebab, kemudian contoh-contoh kasus. Nah, semua itu harus ditangani oleh pemerintah. Jadi ketika ada pelanggaran, ada kasus, berarti otomatis harus ada penanganan. Ya, dalam hal ini yang berperan utama di sini adalah pemerintah. Jadi materi kita hari ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan membangun partisipasi masyarakat. Iya, jadi ada 2 yang harus kita pelajari betul-betul. Bagaimana upaya pemerintah, seperti apa dasar hukumnya, dan bagaimana partisipasi kita sebagai masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan seterusnya. Boleh kita lanjut ya? Iya. Nah, tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Setiap kegiatan yang kita lakukan, setidaknya harus ada yang kita capai, harus ada yang kita jadikan sebagai tujuan. Materi kita hari ini tujuannya itu adalah di atas. Yang umat bisa dibaca. Kalau tidak bisa dibaca, tolong Nak Siti silakan dibacakan umat. Tidak terlalu kelihatan. Tujuan pembelajaran pertama, menganalisis contoh-contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan benar dan teliti. Kedua, menganalisis upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan teliti dan tepat. Ketiga, menganalisis upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara kreatif dan tepat. Keempat, menganalisis upaya partisipasi masyarakat dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan benar dan tepat. Kelima, mempresentasikan hasil analisis terkait upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat secara kreatif dan demokratis. Ya, terima kasih Nak Siti. Jadi ada 5 ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 5 dan lebih banyak kita menganalisis. Kalian ini ingat kelas 12 ya. Kita lebih banyak menganalisis dan di bagian akhir adalah mempresentasikan. Ya, mempresentasikan ya. Nah, terkait di nomor 5 ini, ya langkah pembelajaran kita adalah diskusi. Masih ingat ya? Tugas pembagian kelompok tadi sudah diingat, ya masih diingat. Nanti insya Allah Ibu akan bagikan kelompoknya. Kemudian, nah sekali lagi kembali Ibu mengingatkan, ketika kalian berdiskusi nantinya ada beberapa aspek penilaian yang harus Ibu lihat dari kalian. Yang pertama apa? Aspek sikap. Nah ini, anak ya, bagaimana cara kalian bertanggung jawab, mengerjakan tugas, bagaimana kalian jujur, bagaimana kalian bekerja sama, itu aspek sikap. Aspek pengetahuan, bagaimana anak menjawab nanti ya soal-soal yang akan Ibu berikan. Nah ada yang bagian terakhir, aspek apa? Aspek keterampilan. Aspek keterampilan itu yang mana Bu? Ya, aspek keterampilan itu adalah saya akan melihat tulisan dari hasil diskusi anak-anakku sekalian yang dalam bentuk laporan. Jadi nanti betul-betul kalian harus menulisnya dengan baik ya, karena Ibu akan Ibu nilai sebagai aspek keterampilan. Oke, jadi sudah paham semua ya? Kayaknya sudah harus bisa ke kelompoknya masing-masing. Ya,
bisa memberikan tanggapan menggunakan helm dengan benar? Iya, menurut Winda bahwa menggunakan helm dengan benar, betul. Masih ada? Ya, silakan. Melaksanakan kewajibannya, Bu. Iya, betul. Polisi melaksanakan kewajibannya, ya, memberikan contoh yang baik bagaimana mengenakan helm dengan baik pada saat berkendara, ya. Seperti itu ya. Iya. Masih ada tanggapan yang lain? Kira-kira polisi di sini bertindak sebagai pemerintah atau masyarakat? Pemerintah. Betul, bertindak sebagai pemerintah. Ingat kita belajar bagaimana pemerintah dalam menangani bahkan mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, polisi di sini sebagai pemerintah memberikan contoh yang baik untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas. Jadi, paham anak-anakku sampai di sini ya? Nah, selanjutnya ini tugasnya pemerintah. Silakan Nak bertanya. Secara preventif dan secara represif. Ya, yang mana dikatakan secara preventif, yang mana dikatakan secara represif. Ibu sudah bagikan linknya ya? Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Contoh, sosialisasi terhadap aturan hukum yang baru. Contohnya, penangkapan. Penangkapan terhadap pencuri, penangkapan terhadap pengedar atau pemakaian narkoba. Iya. Kita sudah sering melihat di media sosial ya. Iya. Ada polisi melakukan penangkapan, polisi menangkap ini, polisi menangkap pencuri dan pengedar narkoba. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah? Yang pertama adalah jangan sekali-kali melakukan pelanggaran hukum, ya, karena bentuk cara pemerintah untuk menimbulkan efek jerah supaya tidak terulang lagi. Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya boleh? Saya minta dengan sangat ketika ada anakku yang mau bertanya, kan? Ya. Iya. Menegakkan supremasi hukum. Pernah dengar kata supremasi? Pernah. Kalian kelas 12 sudah harus bisa, sudah harus tahu apa itu supremasi hukum. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Iya. Ini harus kalian tahu betul. Apa itu kira-kira supremasi? Hah? Supremasi adalah menegakkan dan menempatkan hukum dalam posisi yang tertinggi. Artinya tidak ada yang boleh, ya, tidak ada yang boleh merubah hukum yang telah ditetapkan oleh negara dan harus menempatkan dia di dalam posisi yang tertinggi. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Boleh dibuka bukunya. Memenuhi kewajiban dan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat serta memberikan perlindungan kepada setiap orang dari kekuatan melawan hukum. Iya, betul. Ini boleh? Menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Iya, betul. Menghindari tindak kekerasan yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum, ya. Supaya apa? Hukum kita tetap disegani dan dihormati. Ingat sekali lagi, kita harus menegakkan supremasi hukum. Siapapun itu, ya, apapun jabatannya, apapun kekuasaannya, tetap harus tunduk pada hukum meskipun dia adalah pemimpin tertinggi di negara kita misalnya. Ketika melakukan pelanggaran hukum harus tunduk dan patuh pada hukum yang telah dibentuk oleh negara kita. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Biasa ya. Bagaimana cara pemerintah dalam upaya penanganan secara pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Iya. Bagaimana sih upaya pemerintah dalam menangani segala bentuk pelanggaran ya, pelanggaran
berbangsa dan bernegara. Sudah jelas jawabannya dan sangat bagus pertanyaannya. Terima kasih nak, pertanyaan dan jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan tadi mengenai supremasi hukum sudah Ibu jelaskan dengan baik ya. Kemudian pertanyaannya teman Anda itu, ini ada jawabannya ya. Ada yang belum dimengerti nak? Di bagian mana kira-kira? Meningkatkan profesionalisme pertahanan negara. Ingat kita punya TNI dan polisi. Itu adalah pertahanan negara kita. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok, kelompok beragama, kelompok suku. Semuanya itu harus harmonis. Kenapa? Karena kalau tidak harmonis, maka akan sering terjadi pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Yang agamanya lebih tinggi, merasa tinggi, ya dibanding agama yang lain itu tidak boleh. Harus ada harmonis di antara kelompok. Apalagi nak yang juga tidak mengerti. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Ini yang tugas utama kita ya. Ketika melihat pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita, tidak boleh diam begitu saja nak ya. Harus betul-betul pintar dan melapor langsung. Karena itu adalah tugasnya kita. Kita lanjut. Loh, mana gambarnya? Oh, ada. Ada ya? Iya. Nah ini contoh kecil yang harus kita bangun sebagai bentuk partisipasi kita bermasyarakat. Oke, coba di bagian keluarga, silakan dibaca. Pengertian dan kewajiban masing-masing rukun dan anggota keluarga. Rukun dengan? Iya. Boleh kita di bagian sekolah. Mengendarai teman yang bertanggung, mengerjakan tugas dengan jujur, baik kepada siapapun. Oke. Di bagian masyarakat dan bangsa, coba Mila bisa dibaca? Oh, perlu jelas ya. Ini harus diperbesar lagi. Siapa yang bisa baca dengan jelas? Iya, silakan nak. Mengetahui hak dan kewajiban kami terhadap undang-undang, hormat dan menghargai orang lain. Iya, betul ya. Luar biasa. Kita sebagai masyarakat, contoh kecil yang bisa kita lakukan adalah jujur, terutama menghargai orang. Dan yang paling penting adalah kita harus tahu hak kita. Selain itu kita harus mengerti kewajiban kita. Ya, oke. Ada pertanyaan nak sampai di sini? Silakan. Siapa tahu ada yang mau menambahkan? Boleh. Bagaimana kita membangun partisipasi kita dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Siapa yang mau? Ayo, banyak contoh kecil di sekitar kita. Ya, seperti kemarin ya, pertemuan minggu lalu ini sangat ingat sekali. Kalian itu begitu antusias menceritakan kasus yang viral sekarang. Itu sebenarnya salah satu bentuk partisipasi kita melihat bagaimana keadaan negara kita ya. Iya, kalian adalah generasi bangsa ya. Bagaimana khawatir betul dengan kasus yang terjadi. Oke, tidak apa-apa ya. Mohon lebih aktif lagi di diskusi nak ya. Nah, ini adalah ya, ini kemarin itu sudah bagikannya. Ya, silakan diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik sambil diskusi dengan teman. Boleh ya? Jelaskan suaranya ya. Boleh lihat HP-nya nak yang ibu bisa yang ibu bagikan kemarin. Aksi terorisme dia juga merupakan kategori extraordinary crimes atau Karena semangatnya sudah mulai luntur, jadi kita harus naikkan lagi semangatnya. Oke, boleh? Ya, kita mulai.
dilakukan pemerintah terhadap kasus berat dan ringan. Jadi upayanya adalah diadakan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan pemerintah terhadap kasus berat dan ringan harus disamaratakan agar tercipta hukum yang optimal dan adil terhadap masyarakat. Nomor 3, memberikan saran dan masukan kelompok pada pemerintah. Jadi pemerintah harus lebih tegas dalam melaksanakan hukum karena makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran kewajiban yang terjadi di Indonesia. Ada yang mau bertanya? Kelompok 4? Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Oke, jadi tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 4. Jadi ucapkan kesimpulan dari kelompok 4 bahwa yang pertama, peran utama pemerintah sebagai dalam menangani pelanggaran hak, dan kekhawatiran kelompok 4 terjadinya banyak kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Ya, silakan Nak. Terima kasih. Oh, kelompok siapa lagi Nak yang mau presentasi? Silakan. Dan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang 1, kemukakan pendapat kelompok Anda tentang tanggung jawab negara dalam menghadapi pelanggaran hak, yaitu 1. Meningkatkan penegakan hukum dan demokrasi, 2. Meningkatkan pelayanan publik, 3. Meningkatkan pengawasan, 4. Meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Nomor 2, bagaimana upaya penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap kasus berat dan ringan? Berikan saran dan masukan kelompok pada pemerintah terkait video tersebut. Saran kami pada video tersebut, kami harap kedepannya dapat ditingkatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia dapat merasakan perlindungan HAM, dan pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan berjalannya HAM di Indonesia ini agar hasil yang didapat lebih efisien dan maksimal. Iya. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan. Peristiwa Tanjung Priok termasuk dalam kasus pelanggaran HAM, jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena kasus tersebut melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, tragedi ini terjadi pada tanggal 12 September 1984. Didasar oleh keseluruhan masal dari umat Islam dengan pemerintah baru hingga memunculkan beberapa korban jiwa. Yang bisa ditarik kesimpulan bahwa ternyata kasus Tanjung Priok itu mengapa dikatakan sebagai salah satu kasus pelanggaran hak ya? Karena ada beberapa korbannya di situ ya? Iya, betul. Oke, kelompok siapa lagi? Oh, yang di sana dulu, karena dulu angkat tangan. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Lembaga penegak hukum. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. 5. Meningkatkan prinsip kesadaran bangsa dan bernegara melalui. Yang pertama adalah kemukakan pendapat kelompok Anda tentang tanggung jawab negara dalam menghadapi pelanggaran hak. Jawaban, bahwa dalam kasus pelanggaran hak butuh penegakan dan penanganan dari pemerintah, baik itu kejahatan dalam skala besar maupun skala kecil. 2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap kasus berat dan jawaban, penegakan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Mempertegas pelayanan. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Nomor 3, berikan saran dan masukan kelompok para pemerintah terkait video tersebut. Kurangnya kesadaran dan pemerintah harus tegas untuk menangani hak dan kewajiban. Jika pemerintah tidak tegas dalam menangani hak dan kewajiban, akan lebih banyak pelanggaran masyarakat. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Didengarkan baik-baik. Sebutkan contoh kasus pelanggaran HAM yang secara massal yang pernah terjadi di Indonesia.
pertama itu pembersihan PKI. 2. Penembakan misterius. Kemudian ketiga, tragedi Telangsari. Nah, diterima? Oh. Iya, oke, tepuk tangan. Kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kemukakan pendapat kelompok Anda tentang tanggung jawab negara dalam menghadapi pelanggaran HAM. Tanggung jawab negara yakni menegakkan hukum dan memberikan sanksi atas pelanggaran. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap kasus berat dan ringan? Upaya penanganan untuk kasus berat yakni penyelesaiannya melalui peradilan HAM, dan untuk kasus yang ringan atau biasa penyelesaiannya melalui peradilan umum. Soal nomor ketiga, Berikan saran dan masukan kelompok pada pemerintah terkait video tersebut. karena dalam pelanggaran HAM tentu ada pelaku dan korban. Dan saran kami, kita sebagai warga negara harus sadar atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang tidak sengaja atau sengaja yang telah kita lakukan, dan tidak mengulangi pelanggaran HAM tersebut. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Apakah diskriminasi termasuk dalam pelanggaran HAM? Ya, diskriminasi termasuk dalam pelanggaran HAM karena diskriminasi dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk yang lebih mementingkan atau dominan mementingkan kepentingan diri mereka sendiri. Dengan begitu, diskriminasi termasuk pelanggaran HAM karena mencegah, menutupi, atau tidak memberikan hak asasi seseorang. Apa yang dimaksud dengan genosida? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 4. Genosida adalah salah satu bentuk kejahatan dengan memusnahkannya kelompok masyarakat tertentu secara sengaja. Biasa, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangan 1, jangkakan pendapat kelompok Anda tentang tanggung jawab negara dalam menghadapi pelanggaran HAM. Pemerintah wajib bertanggung jawab dan menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang Menentukan kelompok pada pemerintah terkait video tersebut. Saran dan masukan: meningkatkan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum. Ada yang mau ditanyakan? Bukan contoh upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran Contoh-contoh upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban di Indonesia yaitu: 1. Meningkatkan penegakan hukum dan demokrasi. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. 3. Meningkatkan pelayanan publik. 4. Meningkatkan pengawasan. 5. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan pertahanan. Luar biasa ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan pertama, kemukakan pendapat kelompok Anda tentang tanggung jawab negara dalam menghadapi pelanggaran HAM. Menurut pendapat kelompok kami, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Bagaimana upaya penangguhan yang dilakukan pemerintah terhadap kasus berat dan ringan? Yang pertama, diadakan penyelidikan oleh Komnas HAM. Yang kedua, dilanjutkan penyelidikan oleh Jaksa Agung. Yang ketiga, dilanjutkan penuntutan oleh Jaksa Agung juga. Yang keempat, dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan. Yang kelima, keputusan oleh pengadilan HAM. Dan untuk menyelesaikan kasus yang bersifat berat akan dilakukan di pengadilan HAM. Sedangkan untuk kasus yang bersifat ringan akan dilakukan di pengadilan umum. Pertanyaan yang ketiga, berikan saran dan masukan kelompok pada pemerintah terkait video tersebut. Kita harus lebih memperhatikan, tegas dan adil dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada agar setiap korban atau orang yang mengalami pelanggaran HAM
bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pada peristiwa Tanjung Priok 1984, berapakah korban kerusuhan tersebut yang terdata? Terdapat 33 korban. 9 korban yaitu meninggal atau tewas dalam kebakaran peristiwa, tewas terbakar, dan ada 24 aparat negara tewas. Ada 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Pertanyaan yang terakhir, sepertinya betul-betul menguras perasaan ya. Begitu mudahnya kita bisa menyebutkan 24 yang tewas, 30 yang meninggal, apa semua, padahal ini nyawa loh. Kita berkaitan dengan nyawa ya. Yang sangat-sangat tidak boleh kita bermain-main, apalagi ketika berbicara tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Beberapa yang saya bisa tangkap dari hasil presentasi diskusi kita hari ini, jawaban anak-anak sangat luar biasa semua ya. Ada yang berbicara tentang kejahatan biasa ya, ada yang berbicara tentang pengadilan umum ketika kita mendapatkan ini ya, pelanggaran hak yang kecil ya, yang ringan ya. Iya. Kemudian pelanggaran hak yang berat itu kita harus kemana? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ingat materi kita hari ini ya, karena sedikit lagi kalian akan menjadi bagian dari masyarakat kita dan harus tahu betul ketika kalian melihat pelanggaran yang terjadi di sekitar kalian, kalian harus jangan diam saja ya, kalian harus segera melaporkan atau kalian harus segera bertindak. Oke nak ya. Nah, di bagian kesimpulan Saya akan memberikan kesimpulan. Segala bentuk pelanggaran hak di Indonesia sangat tidak dibenarkan. Dan setiap pelanggar hak wajib diberikan sanksi oleh penegak hukum agar ia jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kita sebagai pelajar atau saya sebagai pelajar sangat perlu menyadari segala pelanggaran hak dan tidak boleh mengulangi pelanggaran tersebut. Dan kita melakukan itu agar untuk menjadi salah satu upaya untuk memajukan negara Indonesia. Dan Robert Colline berkata, sukses adalah jumlah dari upaya kecil yang kita lakukan hari demi hari. hari ini adalah kesuksesan yang kecil, besoknya adalah kesuksesan yang kecil, besoknya adalah kesuksesan yang kecil, akhirnya terkumpul semua menjadi kesuksesan yang besar untuk pribadi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan lagi. Ini yang memberikan kesimpulan, ayo. Ayo. Ya, Mbak, ya silakan Mbak. Ini perwakilan dari laki-lakinya ya. Iya. Nilainya adalah cara kasih desa akan merupakan semua hal yang harus diperoleh apabila sudah dilakukan. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain sehingga seseorang tidak bisa semena-mena dalam menggunakan haknya. Iya. Terima kasih. Iya. Umar menyampaikan betul ya, penutup materi sekaligus penutup bab 1 kita hari ini. Ya, betul. Kembali lagi ya di pertemuan pertama bahwa hak dan kewajiban itu memang hak kita ya. Iya, tetapi ada juga batasan-batasan tertentunya, jangan sampai melanggar haknya orang lain. Gitu ya. Iya, dan bagaimana penanganan pemerintah terhadap kasus pelanggaran yang berat, yang ringan, dan semuanya kalian setidaknya sudah tahu betul ya, sudah paham betul ya. Ya, sekali lagi anak-anakku, tolong apapun yang kita pelajari hari ini terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari ya, dan jangan pernah melihat begitu saja setiap pelanggaran yang terjadi di sekitar Anda. Oke, apresiasi lagi yang sering memberikan tanggapan adalah siapa lagi? Siapa kira-kira? Satu. Ini bukan ini ya. Siapa lagi? Apa ini? Dan yang pemimpin tadi. Tepuk tangan. Nah, masih ada satu kegiatan lagi nah ya. Ibu minta partisipasinya. Ini bukan individu ya. Seperti biasa. Ayo cepat dikerjakan. Tidak boleh
Tidak boleh kerja sama ya. Boleh ya, sedikit ya. Oke nak, waktu habis. Iya, silakan melalui ketua kelompoknya masing-masing mengumpulkan tadi LKPD kelompok dan LKPD mandirinya. Ya, baik mengingatkannya bahwa LKS-nya ya boleh dikerjakan di rumah. Kalau ada yang belum punya buku seperti ini boleh pinjam di perpustakaan ya. Dan sekarang pelajari materi bab selanjutnya, yaitu tentang apa? Perlindungan dan penegakan hukum di negara Indonesia. Nah, itu untuk pertemuan kita selanjutnya ya. Nah, pertanyaannya Ibu, sekali lagi biasanya ya sebelum mengakhiri kegiatan pertemuan, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Mendapatkan motivasi ya dari teman kita mendapat beberapa ilmu yang baru ya, bahwa ternyata ketika saya melakukan pelanggaran hukum atau ketika saya adalah korban dari suatu pelanggaran hak, ya saya harus kemana? Kalian sudah tahu semua ya. Sekali lagi nak, dan akhir pesan dari Ibu, apapun yang kita lakukan hari ini ya, tetap hargai hak kalian, tapi jangan sampai melanggar hak orang lain. Siapa yang bisa memimpin doa? Ibu. Iya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. berdoa selesai. Nah, sekian.